Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama maaf. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya dengan kemurahan hatinya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Ya. Dan insya Allah insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah nepe ya. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, terus diunggah lagi. Waduh, kacau. Semoga jangan begitu. Kalau berkenan atau bagi yang berkenan ya silakan, dan sangat dianjurkan silakan di share. Cuman linknya ya, linknya yang share, linknya saja. Berikutnya untuk semuanya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doa-doa kalian ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Kita sama-sama mendoakan sebagai sesama saudara muslim, dan semoga doa-doa kita termasuk doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini shooting ini perjuangannya ini ya lumayan juga ya. Hujan, dan alhamdulillah sudah sedikit menuju reda dan kemudian diharapkan bisa menjadi reda. Karena kalau hujan lagi, noise lagi, nggak bisa rekaman. Terus aku belum 100% recovery dan nggak tahu, suaranya justru terganggu ya. Jadi flu-nya belum 100% recovery dan ini dingin ya. Jadi kita ngaji sebentar-sebentar aja ya, dan yang ringan-ringan saja. Untuk viewer terkasihku yang dari Kendal Kaliwungu ya, yang minta dijelaskan surat Ar-Ra'd surat ke-13 yang 38 tentang beberapa ya, itu gimana sebetulnya ya. Seperti yang aku bilang kemarin ya, kalau yang minta teman-teman Islam ya aku akan jelaskan, dan aku sudah berjanji akan menjelaskan itu ya. Sebetulnya ada masalah terjemahan tidak di situ gitu ya. Jadi ketika aku menjelaskannya nanti, itu bukan berarti aku menjawab dari apa yang digunakan oleh kafir untuk menjadi sebuah amunisi untuk menyerang kebenaran kerangka berpikir Al-Quran. Tidak ya. Ya, aku kan sudah bilang kalau kafir mau tanya yang baik. Ya, baru aku mau kasih jawaban ya. Oke. Tapi gitu mas ya, mas yang ada di Kendal, aku belum begitu fit ya. Nanti kalau aku lupa silakan ditagih. Dan berikutnya juga untuk Adriana ya. Kita kan tinggal selangkah lagi karena introduction-nya sudah aku jelaskan tentang Jauja ya. Yang itu kemarin kita menjelaskan Adam ya sampai beberapa seri itu. Jadi tentang bidadari itu selangkah saja. Namun setidaknya kamu sudah mulai mendapatkan gambaran yang namanya pasangan itu tidak semerta-merta laki, perempuan, suami, istri, tidak begitu. Ya. Sehingga nanti
ketika kita membahas bidadari itu juga hubungannya dengan diksi zauja, diksi pasangan, ya. Sehingga kita dapat memahami bidadari itu dengan tepat. Tapi ya sabar ya, sabar. Kita sekarang ngaji yang aduh, ini puasa jadi nggak bisa minum. Kita ngaji yang slow-slow aja ya. Oke, tajuknya pun sudah aku tulis ya. Bapak Abraham, aduh ini anu tuh di anu aja, dicas di, nggak apa-apa taruh situ tapi dicas. Dicarikan cas lain ada, kamu usahakan. Kamu cas taruh situ aja nggak apa-apa. Tajuknya adalah Bapak Ibrahim. Kalau kita Ibrahim, kalau saudara tua kita Abraham ya, itu suri tauladan yang baik. Tapi itu hanya entry pointnya ya, karena kita akan menukik. Boleh nggak sih kita mendoakan yang kafir? Karena itu juga sering dipertanyakan, ya, sering dipertanyakan. Tentunya jawaban yang paling baik itu adalah jawaban Al-Quran, ya. Tidak ada jawaban yang melebihi baiknya dari jawaban yang diberikan oleh Al-Quran. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu sebagai bentuk apresiasiku komentar yang masuk dari tadi malam ya. Komentar unggahan-unggahan yang lalu aku belum sempat ya, karena sempat aku tinggal ke Solo Tigo, jadi mungkin kita lompati dulu, nanti kalau ada yang perlu memang akan aku bahas. Oke, berikutnya Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bapak kita Iwan Tamin ya. Alhamdulillah bisa nyimak, semoga semua dilancarkan rezekinya, always selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Salam Isra juga untuk Bapak ya. Kemudian penghobi Borneo Kaltim ya. Petir mulai datang lagi. Ya. Petir, guntur ya. Semoga menjadi lebih baik lah ya. Oke. Penghobi Borneo Kaltim. Alhamdulillah Samarinda nyimak, bersyukur masih ada suara dan bisa mendengar. Oke, terima kasih. Ini pandai mensyukuri ya. Selama ada yang bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan. Walaupun videonya nggak ada, alhamdulillah audionya masih ada. Oke, terima kasih. Berikutnya Giswati ya dari Palu, alhamdulillah. Nyimak, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Kang Mas Wahyu, assalamualaikum, berapa hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra juga untukmu. Kang Kiki ya Rangkas Pitung Lebak Banten, nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin. Terima kasih atas doanya, semoga begitu juga untukmu. Kang Mas Hermas Edison Kalteng hadir. Gus, oke, terima kasih atas 3 jempolnya ya. Berikutnya Duriat Salman, alhamdulillah. Oke Kang Mas Duriat Salman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Berikutnya senior kita Kang Irfan Al Akbar, Kerinci Jambi, still monitor. Tak pikir still loving you. Terima kasih Kang Mas Irfan. Nah, ini yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nurkolis Bereber nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Berikutnya Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Ya, hujan baru saja reda katanya. Oke, alhamdulillah nih hujannya reda tapi petirnya datang lagi. Kang Arif Musinin Tuban siap hadir Goske, terima kasih. Loisa Adriana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku selalu berdoa untukmu Loisa ya. Aku berdoa untukmu semoga tetap selalu dalam iman Islam sampai menutup mata. Oke, berikutnya ya. Tadi sudah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Loisa Adriana. Berikutnya, nah ini bos kita ini Kang Mas Agus Nasri, beliaunya seorang
profesinya lawyer ya, pengacara. Siap bosku, oke, matur nuwun Kang Mas. Berikutnya Hari Sunandar, oke, terima kasih. Kang Mas Suratno Eko dari Madiun, saudara Kristen kita. Ben Kono, enggak tahu aku artinya apa ya. Kita lanjutkan Kang Pep Hendrawan. Kang Pep Hendrawan, salam Isra semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu. Barcode ya, channelnya seperti nggak ketahuan kemana arah. Ya memang nggak ada arahnya. Di sini nggak menyampaikan arah. Jadi kalau kamu cari arah jangan di sini. Kamu salah kamar. Mungkin di tempat lain ya, di channel-channel lain kalau kamu mau cari arah. Mungkin di sana ada yang jual arah. Kalau di sini nggak. Ya. Oke, terima kasih untuk barcode ya. Jadi begitu ya. Kalau mau cari arah jangan di sini karena aku nggak mengajarkan arah. Silakan cari di channel lain. Gitu. Berikutnya El Diablo Bandung K2. Kahiji, K2, K3. Terima kasih. Atur nuhun Kang El Diablo yang ada di Kota Kembang, Bandung. Oke, itu sudah aku bacakan semuanya ya. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Ya. Bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya. Oke. Pelan-pelan ya. Kita mulai dari surat yang ke-60. Ya. Surat yang ke-60. Kita kan mau cari tahu nih, ya. Boleh nggak kita mendoakan yang kafir? Ya. Karena doa itu urusannya vertikal loh, ya. Kalau horizontal ini humanis. Tapi kalau vertikal ini teologis. Ini sudah terkait dengan alif lam lam ha. Kalau ini humanis sesama makhluk. Harus dibedakan. Ya, yang namanya doa itu ya mesti dia vertikal, nggak horizontal. Ya, ini aku jelaskan dulu humanis teologis supaya nanti kamu bisa bagaimana cara kita bersikap terhadap mereka saudara kita yang kafir. Saudaraku yang kafir juga jangan merasa gimana gitu ya, merasa dihujat, dilecehkan, direndahkan. Enggak, itu sebutan. Al-Quran itu sudah menyebutkan ada iman, ada kafir. Gitu. Ini yang menerima, ini yang menuntut, gitu loh. Terhadap apa? Terhadap dinullah yaitu Islam. Jadi jangan tersinggung sekali lagi karena masih banyak orang nggak paham. Aku ngomong di sini berkali-kali, tapi yang paham juga masih terhitung jari. Makanya aku jelaskan dulu, jangan tersinggung, ya. Dan kita teman-teman Islam tidak boleh merubah. Apakah kita lebih hebat dari Al-Quran sehingga berani merubah kafir menjadi non-Muslim? Maka tugas kita menjelaskan kepada saudara kita yang belum tahu apa sebetulnya makna kafir, ya. Oke. Jelas ini ya. Jadi ada hubungan yang sifatnya teologis ada yang humanis. Karena kita berbicara tentang doa, maka dia rasanya yang teologis, ya. Dia vertikal, tidak lagi horizontal. Oke, kita awali di Quran surat. Ini kalau baru dilap ya begitu. Kalau nggak pakai air sulit, kalau pakai air nunggu kering. Ya. Oke, semoga bisa ya. Quran surat Al-Mumtahanah. Ya. 64. Ya. Quran surat Al-Mumtahanah 64. Itu belum bisa taruh sini atau ya? Belum penuh ya tuh ya speakernya. Belum. Oke. Kubacakan ya. Qad kana lakum. Sungguh
Kalau sungguh itu artinya apa? Ya bener, bener, serius, sungguh. Orang Jawa bilang sak temene, sak temenane, nah, kan? Temen dan temenan itu artinya sama, tapi ada sisipan huruf yang berbeda di dalamnya. Ya, Tuhan, Tuhan itu sisipan huruf. Ini juga sebetulnya ini teladan atau tauladan? Aduh, suaranya enak. Tahu, tahu. Ada yang nulis tauladan. Aduh, sorry ya. Ada yang nulis tauladan, ada yang nulis teladan. Tapi satu makna itu. Ada yang Tuhan, ada yang Tuan, itu satu makna juga. Jadi kalau dia disebut Tuhan ya nggak masalah. Kamu dipanggil Tuhan juga nggak masalah. Orang Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ya nggak boleh kalau kamu itu dipanggil Allah. Oke. Sungguh ya, telah ada suri tauladan yang baik bagimu. Mu itu ya kita ini. Kalau pada waktu dulu ya Kanjeng Nabi Muhammad kan kita pengikut ajarannya, maka kembali ke kita. Jadi domir hu, memahami domir itu perlu loh. Kalau nggak paham domir ya bisa beda kesimpulan, beda pemahaman. Ya, oke. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu. Mu itu kita sekarang ini. Ya. Pada siapa? Pada Ibrahim. Bapak Ibrahim yang saudara tua kita Yahudi menyebutnya Abraham. Ya. Dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas. Aduh, suaranya hilang. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Nih ya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ini kalimat bukan kalimat main-main ini. Kami mengingkari ya kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kurang tegasnya apa itu? Itu harus kita tiru. Jadi ada batas demarkasi, ada pemisahan. Ya. Ada pemisahan. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ya. Kami mengingkarimu. Aduh, suara gue jadi begini. Kami mengingkarimu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya. Jadi tegas, dalam akidah itu tidak boleh remeng-remeng. Ya, tidak boleh sungkan-sungkan, tidak boleh ewoh pekewoh kata orang Jawa. Inilah yang disebut tentang konsep baroah. Ya, jadi harus jelas bagaimana bersikap kepada sesama iman, bagaimana bersikap kepada yang kafir. Ya, nggak boleh remeng-remeng. Oke, itu harus kita contoh. Ini perintah Al-Quran loh. Perintah Al-Quran begitu. Aku kan hanya menyampaikan. Ya. Jadi yang begitu itu dari Bapak Ibrahim itu harus kita contoh. Dulu ketika Bapak Ibrahim atau Bapak Abraham
Ya sebetulnya nggak ada masalah sih mau Ibrahim Abraham bersama pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang bersamanya. Itu tegas terhadap penyembah-penyembah berhala itu. Tegas sampai mereka mau menyembah kepada Allah saja. Kalau enggak, ya sudah ada garis demarkasi antara aku dan kamu. Jelas di sini. Ya. Ini sejak zaman kapan? Sejak zaman Bapak Abraham. Bapak Abraham itu Yahudi belum ada. Yahudi itu kan era Kanjeng Nabi Musa. Nasrani belum ada. Itu baru kekinian Kanjeng Nabi Isa, baru dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya ini sudah tua sejak milata Abraham. Bapak Abraham sudah memberikan contoh kepada kita. Nggak ada akidah itu remeng-remeng itu. Akidah cap opo gue. Akidah cap apa remeng-remeng gitu. Oke. Dan itu ketegasan itu namanya kalau aku singkat tegas. Bapak Abraham itu sebagai contoh yang baik bagi kita, memberikan contoh kita harus bersikap tegas kepada orang-orang saudara-saudara kita yang kafir seperti bagaimana Bapak Abraham, Bapak Ibrahim mencontohkan. Makanya disebut sungguh telah ada suri teladan yang baik. Ya. Tapi apakah semua dari Bapak Ibrahim boleh kita contoh? Kita lihat ayat berikutnya. Ya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Ini nanti ayahnya ini pernah aku bahas di Facebook tulisan ya. Hati-hati. Karena ini jadi perdebatan apakah ayahnya atau pamannya. Karena itu namanya disebut. Ya. Graito nggak mungkin manggil aku itu Bapak Subandi T. Sukoco, nggak mungkin. Namanya disebut nggak mungkin. Itu nggak etis. Begitu juga kamu kalau manggil bapakmu, nggak mungkin nama bapakmu itu kamu sebut. Paling cukup bapak, gitu aja. Kecuali pamanmu atau siapalah yang bukan bapakmu, Pak Amir, Pak Budi, Pak Joko mau kemana? Nah itu. Nah, ini sebetulnya aku nggak menjelaskan ke sana, tapi satu tarikan napas gitulah. Makanya tadi ada yang bingung arah. Di sini nggak ada arah. Kamu cari aja di channel lain yang menjelaskan tentang arah. Sini arahnya singular, berputar-putar, tidak strike gitu. Jadi aku ngurus-ngurus yang begitu itu males, ribet. Otak-otak setengah tiang kalau masuk sini jadinya begitu. Otak-otak kopi paste masuk sini ya begitu. Dan aku nggak punya waktu ngurus yang begitu-begituan. Nah, mending dipersilakan saja cari channel lain seperti yang dia mau gitu aja. Karena aku nggak mengajarkan arah gitu. Arahnya kemana ya sesuai yang aku mau kemana-mana. Itu urusanku. Ya, seperti ini ya. Dia satu kata tarikan napas. Jadi aku harus jelaskan. Mumpung aku ingat, nanti kalau lupa nggak dijelaskan. Itu nanti kan di surat lain nama bapaknya itu disebut. Itu yang menjadi perdebatan. Oh ini sebetulnya pamannya. Ya, oke, itu ya. Karena di sini disebut kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sementara itu apakah ayahnya pamannya kita lalui dulu, ya. Meskipun di sini ya, di sini memang jelas, ya. Begini. Di sini itu pakai abihi ya. Abihi. Ya, abihi. Nanti ini penjelasannya hampir sama ketika aku menjelaskan apakah bapaknya Kanjeng Nabi itu masuk neraka. Itu kan sudah aku jelaskan. Itu juga pakai abi itu. Hadisnya itu pakai abi. Nah, inilah perlunya kita belajar bahasa-bahasa lisanul Arabian, termasuk budayanya. Ya, apakah aku pandai? Enggak, aku enggak pandai. Aku juga mesti bertanya. Ya, kan kita sudah jelaskan. Itu kan debatable di internal Islam juga debatable.
Tapi aku gampang saja mengatakan, mau ustadz mau apa kek, kalau ngomong bapaknya Kanjeng Nabi masuk neraka itu orang goblok. Karena hukum itu berjalan itu ke depan, hukum positif, nggak mundur ke belakang. Islam itu kan setelah 40 tahun kenabian Kanjeng Nabi lah, itu bapaknya meninggal aja, beliaunya belum lahir kok mau dihukumi pakai Islam, gimana? Itu kan gampang itu loh. Makanya bilang nggak ada urusan mau kiai, mau ustaz, mau apa kok, mau alumni luar negeri, tetembengnya terserah. Kalau aku bilang enggak, bapaknya Kanjeng Nabi enggak masuk neraka. Mau dihukumi pakai hukum mana? Kan terjadi anakronisme. Orang Islam aja belum tiba kok. 40 tahun kemudian setelah Kanjeng Nabi diangkat baru diajarkan. Oke. Ya. Apa sih masalahnya dengan bapak beliau atau paman beliau? Sementara debat itu kita lalui dulu ya. Berarti begini, ya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Perkataannya itu begini: sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Ya. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan, maksudnya menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Gitu. Ya. Di sini ya dinyatakan begitu. Sehingga kita tarik kesimpulan. Contoh yang kita ambil dari Bapak Ibrahim, ketegasannya ketika menarik garis batas kepada orang-orang kafir. Itu yang harus kita ambil. Tetapi ketika Bapak Ibrahim atau Bapak Abraham mendoakan bapaknya atau pamannya, itu tidak boleh dicontoh. Ya, tidak boleh dicontoh. Oke. Situ sekarang kita masuk ke 9:13. 9:13, sorry. Oke, ya. Ini jelas ya. Ya. Sekarang Quran surat Taubah dimulai ke-13, tapi intinya yang 14, tapi ke-13. Sorry, 13, 113. Makanya aku baca lu kok lain. Nah, ini hujan lagi. Gini, lihat ini. Nabi aja diingatkan. Ya. Tidak pantas bagi nabi, ternyata bukan nabi saja, dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun. Nah, kalau memohonkan ampun kan berdoa, berarti dia vertikal. Kepada siapa? Kepada Allah. Bagi orang-orang musyrik sekalipun, lihat ini. Lihat ini. Ini yang penting ini. Nanti para mu'alaf itu supaya ngerti. Ya. Sebetulnya bukan mu'alaf saja. Ya, semua kita harus ngerti. Sekalipun orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi kalau sudah jelas kemusyrikannya, tidak hanya ya menyembah kepada Gusti Allah yang mau agung saja, maka para nabi ya tidak pantas nabi ya dan orang-orang beriman memohonkan ampun. Tidak boleh. Jadi di sini jelas pembedanya itu iman, kafir, ya tidak boleh.
Ya, kuulangi, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah, maksudnya bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, saudaranya, gitu ya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Oke, kita lanjutkan ke 114 ya. Quran At-Taubah 9:114. Dan yang ini terkoneksi dia. Yang ini terkoneksi ke sini. Ya. Di mana tindakan dari Bapak Ibrahim yang mendoakan bapaknya atau pamannya yang tidak boleh kita tiru, kita contoh. Dia terkoneksi di sini. Apa kata surat ini? Adapun permohonan ampun Ibrahim, maksudnya kepada Allah ya, untuk bapaknya atau pamannya ya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Ya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim ya bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Sama tadi di surat yang 13. Kalau sudah jelas musyrik, syirik, musyrik itu orangnya ya, syirik itu kelakuannya. Ya sudah, nggak usah didoa-doain, nggak boleh oleh sama Al-Quran. Nabi nggak boleh, orang-orang beriman juga nggak boleh. Mungkin ada yang tanya, loh bagaimana Bapak Ibrahim? Dijawab di 114. Itu karena wes kadung janji, kata orang Jawa, terlanjur janji. Ya, kan terlanjur janji kepada bapaknya, makanya akhirnya diingatkan sama Allah. Nehi, tidak boleh. Ya. Ya. Karena sudah jelas Ibrahim itu kekasih Allah, bapaknya musuh Allah. Ya, bagaimana bisa bersatu? Aku jadi ingat tentang kekasih Allah dan musuh Allah itu ketika ada seseorang yang, bukan seseorang, itu beberapa orang bajingan itu ya. Dia memotong hadis karena dia tidak menerima poligami. Katanya Kanjeng Nabi tidak boleh Ibunda Fatimah dipoligami oleh sahabat Ali. Itu hadisnya dipotong. Nggak ngajar itu. Itu lama, itu tahun berapa itu? Dulu TV, masih TV swasta masih ada 3 dulu. Aku juga sempat tersudut, loh kok ada hadis begini. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu loh. Makanya kamu itu sama ilmu jangan pelit, jangan medit, kasihkan, ajarkan. Nanti Allah kasih kamu ilmu baru. Seperti aku, gak lama kemudian ada temanku kirim hadis itu secara lengkap, bentuk dalam satu buku. Ternyata hadis itu dipotong oleh mereka yang tidak setuju poligami, tanpa menjelaskan kenapa Kanjeng Nabi kok tidak setuju. Itu kaitannya antara kekasih Allah dan musuh Allah. Sama dengan ini, cuman ini konteksnya kan bukan poligami. Ya, jelas ada pembeda, pembatas antara kekasih Allah dan musuh Allah. Bapaknya Abraham tuh musuh Allah, Abraham sendiri kekasih Allah, nggak bisa menyatu. Tuh, ya. Jelas ya? Oke, itu 9:14. Kemudian ini ayat, sorry. Ya, Quran surat tegas-tegas ini, Taubah ini. Saking tegasnya sampai nggak ada bismillah. Bismillahnya nanti dipenuhi di surat lain ya. 9 yang ke-80.
Ini semakin mengerucut lagi. Supaya kamu tidak sia-sia, gitu ya. Supaya kamu tidak sia-sia. Kamu mendoakan sampai jungkir balik, ternyata sia-sia. Ya. Surat 8. Oh, bukan ini. Surat 8 900. Oke. Sorry, bukan ini suratnya ya. Sebentar aku cari dulu. Ada kesalahan teknik. Carikan ketik 70 kali gitu. 70 kali itu surat apa? Dan hati-hati, aku sudah jelaskan ya. 70 itu jangan kuantitatif ya. Seperti halnya warisannya tidak habis dimakan 7 turunan gitu ya. Bukan berarti kuantitatif. Iya. Itu digandeng atau enggak itu? 7 apa gitu ya. 10. Oke, sudah ketemu. Iya, 80. Loh betul loh ya. Surat At-Taubah surat 9 toh 80. Kok tadi Bapak salah baca? Waduh. Inilah mungkin karena belum 100% recovery. Jadinya begini juga. Maka dari itu kalian juga harus mengkontrol ya. Kalau aku salah diingatkan. Sudah benar kok. 980. Betul. Surat At-Taubah. Kok tadi aku bisa salah bacanya? Ya. Nggak tahu mana yang dibaca tadi, ya sudahlah. Ya. Kita kesini aja. Sudah berapa lama, Le? Wow, sudah lebih setengah jam. Oke, aku bersingkat ya supaya nggak lama-lama. Begini, ya. Kita ingat kisah ketika orang yang sangat mengasihi Kanjeng Nabi, sosok tokoh yang mengasuh dia, mengasuh Kanjeng Nabi, tentunya saat itu belum Nabi ya. Setelah ditinggal oleh kakek tercinta Muhammad bin Abdullah maksudku, maka tanggung jawab mengasuhnya diambil oleh sang paman, yaitu Abdul Muthalib. Dan kita tahu Abdul Muthalib itu tokoh yang sangat disegani oleh jagoan-jagoan Quraisy, kafir, jahiliyah. Ya. Itu segan. Makanya paman ini juga menjadi batu sandungan mereka ketika mereka mau macam-macam kepada Kanjeng Nabi. Nggak berani. Masih backingnya siapa itu? Lu lihat, dia keponakan siapa? Jangan main-main. Jadi masih disegani orang-orang yang mau kurang ajar sama Kanjeng Nabi, nggak berani, masih segan kepada sang paman yang memelihara, mengasuh, mendidik, melindunginya. Dialah sang paman tercinta, di mana paman mencintai keponakannya, keponakannya pun mencintai pamannya, tulus ikhlas, sepenuh hati, tanpa reserve. Makanya ini juga sebagai sebuah argumentasi ya, tidak mungkin Kanjeng Nabi itu buta huruf. Gak mungkin pamannya itu mengajarkan membaca kepada Ali bin Abi Thalib, tapi tidak kepada ponakannya Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Kasih sayangnya terhadap anaknya dan kepada ponakannya itu kasih sayang yang tidak perlu diragukan lagi, sama-sama disayangi. Jadi tidak mungkin satu diajar baca, satu enggak gitu loh. Cuma kan orang kadang nggak mau menelik sejarah kehidupan yang seperti ini. Ya, oke. Pendek kata, singkat cerita,
tidak perlu diragukan lagi bagaimana pembelaan sang paman Abdul Muthalib terhadap langkah dakwah sang keponakannya, yaitu Muhammad Rasulullah. Tidak perlu diragukan lagi. Ya. Itu di satu sisi. Di satu sisi lagi, ya, ada sosok yang namanya Abu Jahal. Dan ini masih kerabat karena itu saudara dari bapak beliau. Ya. Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ini orang pertama kali yang melakukan upacara maulid. Kalau kita lihat ceritanya, kan begitu senangnya karena kelahiran sang keponakan, maka dia berkeliling keluar rumah, mukul kentongan gitulah kira-kira ya. Karena dia belum tahu, tetapi sayangnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasul, justru dia menjadi salah satu yang memusuhinya. Ya, gitu. Jadi kalau mau ditanya siapa dulu yang memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi, ya jawabannya ya Abu Jahal justru. Ya, oke, aku lanjutkan. Posisinya itu kan Kanjeng Nabi ada Abu Jahal, Pak D-nya ada, sementara di tengah pamannya yang mengasuhnya, yang melindunginya, yang mendidiknya, yaitu paman Abu Thalib, sedang sekaratul maut. Ya, sedang sekaratul maut. Sahabat Abu Bakar memberikan advice kepada Kanjeng Nabi, bukankah engkau itu kekasih Allah? Kenapa tidak didoakan itu pamanmu? Kira-kira begitulah bahasa lepasnya. Ya, kira-kira begitu bahasa lepasnya. Ya, Kanjeng Nabi itu mendesak terus sampai-sampai dalam sebuah sirah ya, katakan la ilaha illallah dan aku akan membelamu. Kanjeng Nabi hanya minta katakan la ilaha illallah, aku akan membelamu. Hanya itu yang diminta Kanjeng Nabi. Syaratnya itu la ilaha illallah, aku akan membelamu ya pamanku. Engkau yang menolong aku, engkau yang melindungi aku ketika aku mendakwakan Islam, ketika orang-orang akan berbuat buruk terhadapku, engkau yang melindungi aku. Katakan paman, la ilaha illallah, dan aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Jadi Kanjeng Nabi tidak minta macam-macam, cuman katakan la ilaha illallah. Sang paman mau mengatakan, dia melihat di sampingnya ada kakaknya Abu Jahal. Abu Jahal tentu tidak sepandangan dengan keponakannya, yaitu Kanjeng Nabi yang mereka tidak pernah ketemu. Di mana setelah Kanjeng Nabi itu mendakwakan Islam justru terjadi permusuhan di antara mereka. Sang paman terombang-ambing. Yang satu kakaknya kafir, yang satu keponakannya iman. Terombang-ambing terus, terombang-ambing terus. Apakah sungkan dengan kakaknya sehingga tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh keponakannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau gimana juga, yaitu hanya sang paman lah yang tahu kenapa tidak mau mengucap. Dan akhirnya seperti yang kita tahu, kita sebatas sejarah ya tidak mengucapkan. Tidak mengucap. Dan Kanjeng Nabi sedihnya minta ampun.
Mungkin sang paman mau mengambil jalan tengah. Itulah yang aku bilang. Jalan tengah itu biasanya konsep sungkan, ewo pekewo. Dalam akidah tidak boleh ada jalan tengah. Gue mau ngomong begini sungkan sama kakak gue si Abu Jahal. Gue mau ngomong begini sungkan kepada ponakan gue. Ya sudahlah, gue diam aja, jalan tengah. Tidak boleh. Dalam akidah itu tidak ada istilah jalan tengah. Maka nanti kita, itu kan terjemahannya di surat apa itu salah. Umat ini umat pertengahan. Kok umat pertengahan? Wasit kok diterjemahkan pertengahan tuh gimana? Ini yang membuat umat Islam melempem karena membaca terjemahan yang salah. Surat opo gue, coba ketik deh, umat pertengahan itu surat, ingat Bapak surat Al-Baqarah itu. Tengah-tengah, jalan tengah, enggak boleh. Dalam urusan akidah itu harus tegas, hitam putih, enggak ada abu-abu. Surat apa? Surat Al-Baqarah 143. Itu karena terjemahannya begitu, kita menjadi lemah gemulai. Nggak bisa tegas karena wasatonnya di situ Arabiunnya itu diterjemahkan apa, umat pertengahan. Gue kadang-kadang kesel gitu kalau baca ya wasaton itu bukan pertengahan ya. Oke. Mungkin Anda tanya lagi nanti, ini arahnya kemana gitu. Lu goblok aja nggak tahu arahnya kemana. Ya. Sebetulnya arah itu bisa dipahami kalau kamu memahami videonya secara rinci dan ambil yang baik-baik dari yang aku sampaikan. Ya. Oke. Aku lanjut. Ya. Artinya dalam iman, akidah, kalau iman apa? Ya kafir. Itu tidak boleh ada sungkan-sungkanan, tidak boleh ada ewo pekewo, tidak ada yang namanya jalan tengah, tidak ada yang namanya win-win solution. Nggak ada katanya yang orang ngalor, orang ngidul. Nggak boleh. Lu ngalor apa ngalor, ngidul apa ngidul gitu. Nggak ada istilah jalan tengah. Ya, akhirnya seperti paman Kanjeng Nabi ini. Padahal Nabi cuma minta, ucapkan ya pamanku, aku akan membelamu. Ucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ya, oke. Sudah berapa lama nih? 48. Sekarang kita menukik sebagai closing statement. Surat At-Taubah surat 9 yang ke-80. Ya. Lihat ini. Istighfar lahum aulala tastaghfir lahum. Podo wae, sama saja, sarwa wae, sami mawon. Engkau, maksudnya Kanjeng Nabi, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Sarwa wae, sami mawon, sama saja. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Ingat, angka 70 ini bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya, sebanyak kali. Bukan kuantitatif didoakan, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang kafir 1 kali.
Ya Allah, ampunilah dosa orang yang kafir 2 kali sampai 70 kali. Bukan begitu. Kalau begitu ya blow on kamu. Goblok. 70 ini artinya banyak kali. Itu loh. Jadi sarwa wae, sami mawon sama saja. Memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Artinya banyak kali kamu mohonkan ampun. Ya. Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Inilah bagaimana beratnya nilai la ilaha illallah. Kan di surat apa itu? Ada kemungkinan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Tapi untuk dosa satu ini jangan macam-macam. Makanya aku bilang, Allah itu tidak mau dimadu. Syirik itu kan sebetulnya memadu. Dia percaya ada Allah, tapi dimadu dengan yang bukan Allah gitu loh. Mencampur. Syirik itu mencampur. Orangnya musyrik. Allah tidak mau dimadu. Pilih Allah atau yang lain. Itu aja. Ya. Dan bagi orang-orang yang kafir-kafir itu, kamu mintakan doa atau tidak, sami mawon. Walaupun kamu doakan 70 kali, ya, Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Ya, kenapa? Karena yang demikian itu, ya, yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan kanjeng Nabi, Allah dan Rasulnya. Tidak mau ikut ajarannya. Bukan ikut Nabi, ikut ajarannya kanjeng Nabi yang disampaikan oleh kanjeng Nabi. Ajarannya Allah disampaikan kanjeng Nabi. Nanti dipahami ikut Nabi, Nabi ke kanan, kita ke kanan, Nabi ke kiri. Itu kan terlalu rendah kemampuan sastranya. Jadi kalau ikut Nabi itu artinya ikut ajaran yang disampaikan oleh kanjeng Nabi. Jadi orang-orang yang tidak mau, ya, atau yang ingkar, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, maka jangan sekali-sekali engkau menjadi orang-orang yang fasik. Clear ya? Ternyata tidak boleh. Nah, jadi sekarang aku sudah jawab, ya. Tidak boleh mendoakan yang kafir. Ya. Dan aku ingatkan supaya nanti nggak salah paham. Nanti nggak boleh mendoakan terus sama orang kafir sembarangan. Ya ora oleh. Meskipun kepada orang tuamu itu nggak boleh sembarangan. Meskipun orang tuamu masih kafir, kamu harus tetap hormat. Ini yang nggak boleh, ini mendoakan. Kalau hubungan kepada orang tua itu horizontal, bukan vertikal. Sini nampak tuh. Nih, aku ulangi lagi. Ya. Ini yang horizontal. Ini boleh. Humanis. Boleh. Kalau doa itu vertikal. Ini yang tidak boleh. Ini mesti nanti dengan alif, lam, ha, karena mendoakan. Ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh. Aku sudah jelaskan di surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Walaupun itu kerabatmu, walaupun itu bapak ibumu, tidak boleh. Sia-sia. Maka tugasmu mendakwai supaya bapak ibumu atau kerabatmu atau siapapun mumu itu hanya menerima Allah saja sebagai sesembahannya, seperti yang di surat ini. Jadi Bapak Ibrahim sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana menarik garis pembatas sampai engkau menyembah Allah saja. Menyembah itu jangan dipahami gini-gini doang.
tunduk terhadap hukum Allah, itu konsekuensi logis. Kalau enggak, nehi. Nah, ini yang dilarangnya begini. Yang ini boleh, bahkan dianjurkan berbuat baik. Jadi kita itu berbuat baik itu tidak hanya kepada orang iman berbuat baik sama orang iman, tidak begitu. Semuanya, sama orang kafir pun kita berbuat baik. Ya, yang ini boleh, yang ini ya konteks kajian kita saat ini itu hanya dalam konteks ini saja. Ya, yang dilarang. Kalau ini boleh, bahkan dianjurkan. Jadi kalau orang tuamu, bapak ibumu masih kafir, jangan terus kamu kurang ajar. Itu justru nggak boleh dalam Islam. Yang diperintahkan justru kamu berbuat baik terhadap ibu bapakmu. Meskipun ibu bapakmu itu masih kafir, sembari kamu dakwati, kamu doakan, mudah-mudahan bisa to be Muslim, menerima hidayah, mau membuka hatinya. Mu'alaf itu hatinya lunak, mau menerima informasi tentang Islam sehingga bersyahadat menjadi Islam. Itu, ya. Paham ya? Aku ulangi, takutnya kamu nanti miscommunication. Oh, berarti kita sama orang kafir nggak boleh berhubungan, harus tegas. Ya lihat dulu konteksnya itu di mana. Kalau konteks akidah harus tegas, konteks vertikal harus tegas, konteks horizontal ya kita boleh berbuat baik, bahkan dianjurkan. Dakwah itu kan nggak hanya ngomong seperti aku buka ayat gini. Dakwah dengan macam-macam, dakwah dengan kelakuan juga boleh. Ya, kamu berperilaku baik dengan jangan nyolong, jangan maling, jangan korupsi, kan ada kasus pernah aku nangani. Seseorang itu sudah mu'alaf, akhirnya berbalik lagi kafir. Karena sosok yang dia idolakan itu Islam itu, ya dia orang Islam tapi kelakuannya nggak Islami. Aku sudah bilang, kasih tahu dia, Islam itu bukan pada orang itu, tapi pada Al-Quran As-Sunnah. Jadi jangan karena orang itu Islam ternyata kelakuannya kamu tidak suka karena tidak Islami, terus kamu kembali murtad. Gitu. Ya, makanya kita ini sebagai orang Islam hati-hati. Kita tidak tahu, mungkin ada mu'alaf-mu'alaf yang mengidolakan kita. Tiba-tiba kelakuanmu bejat, tidak Islami. Terus dia balik lagi dah. Ternyata orang Islam seperti itu. Kan eman-eman, sayang, ya. Meskipun itu salah karena Islam itu dilihat dari ajarannya, bukan dari pemeluknya. Berapa karung itu orang yang ngaku-ngaku Islam, KTP Islam, tapi kelakuannya juga bajingan. Ya nanti yang masuk surga ya KTP-nya doang, orangnya masuk neraka sana diinjak. Karena kalau orang benar-benar sesuai KTP Islam, tidak mungkin dia jadi koruptor, maling duit rakyat, pencuri, mengambil yang bukan haknya, tidak mungkin. Dia akan berkasih sayang, memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Oke, maunya sih cuma setengah jam maksimal, tapi kalau udah terlanjur ngomongnya gini nih, aku sendiri belum fit. Graito, sudah. Aduh, sorry. Mohon dipersorry. Ini lumayan cuma dikasih ini mulai berkeringat lagi. Itu dulu ya kajian kita ya, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Kalau ada salah-salah kutip, salah-salah baca, tolong dikoreksi, nanti bisa disampaikan lewat kolom komentar atau lewat Japri WA juga, terserah, mana saja, nggak ada masalah. Di kolom komentar pun aku nggak ada masalah ya. Cuman lebih gampang diperhatikan di Japri WA memang ya. Oke, itu dulu aku menyampaikan ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya, tetap memberi hormat. Semoga keberuntungan ada padamu, ada padaku, ada pada kita ya, mendapatkan rezeki ya, dan kesehatan yang itu membawa berkah bagi kita semua. Oke, matur numbah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.